Oke, kita masuk ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua, bagaimana kita bisa melakukan instant selling? Maka yang nomor dua adalah kita perlu punya skill set. Skill set ini adalah keterampilan. Keterampilan ini sesuatu yang kita bisa lakukan sehari-hari dalam kita melakukan penjualan. Supaya deal done, supaya dealnya done, supaya terjadi. Ya, maka teman-teman, bagaimana caranya supaya kita punya deal done? Ada 5 tahapan. Ya, ada berapa tahapan teman-teman? Ada 5 tahapan. Yang pertama, pada waktu kita ketemu dengan customer kita, jangan pernah jualan. Yang kita lakukan nomor satu adalah building trust. Oke, kita membangun kepercayaan. Jadi kalau ketemu dengan customer, jangan langsung jualan. Ya, kita melakukan building trust, ya, membangun kepercayaan. Bahkan secara ekstrim, no trust, no selling. Oke, maka pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita melakukan building trust? Caranya adalah dengan 3 V. V yang pertama adalah verbal, V yang kedua adalah voice, V yang ketiga adalah visual. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah kalau kita ketemu dengan calon customer kita, maka kita samakan verbal kita. Verbal adalah kata-kata. Kalau customer kita mengatakan, saya mau pesan, maka kita juga bilang, oh Bapak Ibu mau pesan. Jangan kita mentang-mentang kita anak Jaksel, lalu kita ngomong, oh Bapak Ibu mau order ya, gitu ya. Ya, jadi kalau dia bilang pesan, kita bilang pesan. Ya, kalau dia bilang barang, kita juga bilang barang. Kita nggak bilang produk. Ya, tapi kalau customer kita bilang produk, kita juga bilang produk. Maka verbalnya harus disamain. Ya, V yang kedua yaitu voice. Voice adalah intonasinya. Kalau intonasinya dia agak melambat, agak pelan, maka kita juga melakukan itu, teman-teman. Kita samain. Ya, dan yang ketiga adalah visual. Visual adalah gesturnya, teman-teman. Ya, kalau gesturnya dia, ya, misalkan duduknya dengan tegap, kita ikut-ikutan tegap, teman-teman. Ya, maka kita mengikuti gestur, ya, visual kita, penampakan kita kepada customer kita. Maka ini yang kita sebut dengan building trust. Ya, bagaimana cara membangun kepercayaan dengan 3 V. Kita samakan verbalnya, kita samakan voice-nya, dan kita samakan visualnya. Kalau sudah kita bisa bangun kepercayaan, maka yang kedua adalah sentuh sensory base-nya. Sentuh sensory base-nya. Apa itu sentuh sensory base-nya? Yaitu kita menggunakan VAK. Karena orang, manusia, itu punya sensori. Apakah dia tipenya visual, V, apakah dia tipenya auditory, ataukah dia tipenya kinestetik? Kalau dia tipenya visual, biasanya orang ini suka dengan kata-kata lihat, bayangkan, dengar, banyak, rame, ya. Maka kalau kita ketemu orang visual, maka kita banyak-banyak ngomong seperti itu. Bapak Ibu lihat, coba bayangkan, di sana sudah banyak, di sana udah besar, ini rame, ya. Maka orang-orang visual suka hal-hal yang nampak, ya. Warna-warni, banyak, besar, ramai, riuh, ya. Yang kedua adalah auditori. Auditori adalah pendengaran, ya. Artinya orang-orang itu suka mendengar cerita. Cerita ini adalah sesuatu fakta. Maka orang-orang auditori suka dengan fakta, ya, suka dengan data. Orang-orang auditori yang suka fakta dengan data, dia suka juga dengan prosedur, suka dengan urut-urutan, suka dengan angka. Maka kalau ketemu dengan orang-orang auditori, kita ngomong fakta, kita ngomong data, ya, kita ngomong prosedur, kita ngomong urut-urutan, ya. Orang auditori seneng banget. Tapi jangan coba-coba ngomongin fakta, data, prosedur kepada orang visual. Orang visual, ribet katanya ya. Orang visual dia nggak terlalu suka dengan fakta dan data. Pokoknya ini mobil enak apa enggak gitu aja. Ya, pokoknya ini mobil ini kelihatan keren apa enggak. Ya, tapi kalau orang auditori
Dia akan cerita, Pak, Bu, ini mobilnya itu 1500 cc, pilihan warnanya juga banyak, kemudian ini kekuatan horsepower-nya itu segini. Maka orang-orang auditori itu akan suka dengan hal itu, teman-teman. Yang ketiga, K adalah kinestetik. Kinestetik adalah dengan perasaan, teman-teman. Ya, orang-orang kinestetik itu sangat-sangat perasa. Sehingga dia sangat suka dengan kata-kata aman, nyaman, halus, lembut, ya. Maka teman-teman, ketika Anda bicara dengan orang-orang kinestetik, maka kata-kata itu harus muncul bahwa produk ini aman, bahwa ini akan nyaman, bahwa ini lembut, ya. Coba mobil ini kalau kena gajlukan itu lembut banget dan suaranya halus banget dan AC-nya dingin banget. Nah, Bapak Ibu, tapi kalau kita ketemu orang visual itu akan berbeda cara bicaranya. Oke? Jadi yang kedua adalah kita sentuh sensory base-nya. Kalau kita sudah building trust, sudah sentuh sensory base-nya, maka yang ketiga, yaitu kita gali pain and gain-nya. Ya, ini contoh yang gampang adalah misalkan kita mau jual mobil ya, supaya gampang ya. Ya, maka kita tanya, Pak, Bu, apa sih pain? Pain adalah penderitaan, pain adalah kesedihan, pain adalah kekecewaan, pain adalah sesuatu yang dihindari, sesuatu yang customer kita nggak mau terjadi, itu pain. Sedangkan gain adalah sesuatu yang justru pengen dia dapatkan. Justru sesuatu yang pengen dia dapatkan, teman-teman. Maka itu yang kita sebut dengan gain, teman-teman. Ya. Maka teman-teman, itulah yang kita sebut dengan gain. Maka teman-teman, kita lihat apakah customer kita lebih suka bicara tentang pain atau lebih suka bicara tentang gain. Ya, maka kita tanya, Bapak Ibu, berkaitan dengan Bapak Ibu mau membeli mobil, kira-kira apa yang Bapak Ibu paling tidak inginkan? Dan apa yang Bapak Ibu paling inginkan? Ya, jadi kita pengen tahu. Nanti dia akan cerita, oh mas, mbak, saya tuh nggak mau punya mobil tuh yang kayak begini, ya, yang boros banget, ya, misalkan saya pengen punya mobil tuh yang warnanya banyak dan sebagainya. Maka kita gali, teman-teman, apa pain dan gain dari customer kita, teman-teman. Ya, lalu apa yang keempat? Setelah kita tahu pain and gain-nya, maka kita value creation. Apa itu value creation? Maka kita tarik kepada value hidupnya dia, teman-teman. Ketika kita tanya pain and gain, seorang customer kita mengatakan, saya itu pengen punya mobil yang bisa muat istri saya, bisa muat suami saya, bisa muat anak saya, bisa muat tetangga saya, keluarga saya, AA, teteh bisa naik semua. Maka berarti value hidupnya adalah family. Value hidupnya adalah keluarga. Ketika customer kita mengatakan, saya itu nggak pengen banget ya, punya mobil tuh boros banget ya, baru bersahabat dengan pom bensin ya, setiap ada pom bensin mampir, setiap ada pom bensin mampir. Berarti ya, dia adalah value hidupnya adalah orang yang hemat. Oke, ya. Atau misalkan ketika kita tanya, Bapak Ibu apa sih keinginan Bapak Ibu untuk membeli mobil tuh apa yang Bapak Ibu cari? Saya tuh pengen cari mobil tuh yang warnanya banyak. Saya tuh nggak suka mobil tuh warna hitam, warna putih, ya, warna silver. Itu kan mainstream, orang udah banyak yang pakai. Saya tuh pengen punya mobil tuh yang warnanya hijau atau warnanya pink atau biru navy gitu, ya. Sehingga teman-teman, ketika ada orang mengatakan, saya itu pengennya mobil itu yang warnanya itu fancy, ya. Soalnya itu bikin saya bahagia, itu bikin saya ceria. Maka teman-teman, itu artinya dia punya value hidup adalah tentang kebahagiaan. Nah, teman-teman, ketika kita gali pain and gain, lalu kita tarik kepada value creation, ya, maka kemudian orang itu akan engage sama kita. Orang itu akan tahu tentang kualitas kita. Maka teman-teman yang kelima, ya, yang terakhir, supaya dan, maka baru kita bicara tentang yes set. Apa itu yes set? Yes set adalah 3 yes kecil, 1 yes besar. Ya, apa itu 3 yes kecil?
Ya, maka teman-teman kita tanya kepada customer kita, Pak, Bu, jadi Bapak Ibu mau cari mobil yang bensinnya itu irit ya, Bu? Yang irit ya, Pak? Lalu jawaban dia adalah ya. Ya, itu satu yes kecil. Selain irit, Bapak Ibu juga pengen cari mobil yang bisa muat orang banyak ya. Keluarga bisa ikut ya, tetangga bisa ikut ya, satu kecamatan juga bisa ikut ya. Oke. Lalu dia jawab, iya. Kita udah dapat 2 yes. Yang ketiga adalah, oh iya, jadi selain itu Bapak Ibu juga pengen cari mobil tuh yang warna-warni ya. Yang bukan hanya silver atau warna hitam atau warna putih. Bapak Ibu itu sukanya warna pink, yang warna kuning, yang warna biru. Lalu orang itu bilang, iya. Ya, kita udah dapat 3 yes kecil. Maka kita tutup dengan satu yes besar. Bapak Ibu, produk mobil kami ini bensinnya irit, hemat. Yang kedua ini bisa muat orang banyak. Dan yang ketiga, pilihan warnanya juga banyak. Ya, maka customer kita akan bilang yes. Ya, maka teman-teman, ini adalah skill set. Ini adalah 5 tahapan untuk kita bisa melakukan deal done. Ya,